Siapa capres yang bakal didukung Joko Widodo masih menjadi teka-teki yang membuat publik penasaran. Pasalnya orang nomor 1 di Indonesia ini beberapa kali terlihat bersama tokoh yang menyatakan diri akan maju di Pilpres tahun depan, seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sampai akhirnya putra sulung Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menyebut jika Jokowi sudah punya calon presiden yang bakal didukung. Arahnya Pak Jokowi itu belum firm ke satu capres. Udah. Siapa tuh, Mas? Ciri-cirinya, Mas? Ya ntar aja ya. Sama nggak, Mas, sama arahannya Mas Gibran? Saya nggak pernah memberikan arahan. Meski tidak menyebutkan nama, tapi tetap saja ucapan Gibran menimbulkan reaksi. Sementara Presiden Joko Widodo hanya merespon singkat pernyataan putranya tersebut. Mas Gibran, Pak Jokowi sudah mengarahkan dukungan ke satu capres. Siapa? Tanyakan ke Gibran. Pak, tim tujuh Ganjar gimana Pak? Untuk yang Bapak tim tujuh. Arah dukungan Jokowi memang dinilai bakal berdampak besar terhadap baca pres yang akan berlaga di Pilpres 2024. Sosoknya sebagai presiden 2 periode dianggap menjadi endorsement penting. Karena faktor itu pula, dalam sejumlah kegiatan yang dilakukannya kerap dibaca sebagai kode dukungan. Seperti aktivitasnya bersama Ganjar Pranowo atau bersama Prabowo Subianto. Atau mungkinkah dukungan Jokowi akan jatuh kepada sosok selain 2 tokoh tersebut? Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, siapa baca pres yang bakal didukung Joko Widodo hingga kini masih menjadi teka-teki yang membuat publik penasaran. Karena memang tak bisa dipungkiri bahwa arah dukungan Jokowi ini dinilai bakal berdampak besar terhadap baca pres yang akan berlaga di Pilpres 2024. Sosoknya sebagai presiden 2 periode dianggap menjadi endorsement penting. Ada 2 baca pres yang saat ini kerap terlihat bersama Presiden Jokowi, yaitu Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Lalu bagaimana? Peluang keduanya bakal didukung Jokowi atau mungkin ada sosok lain yang menjadi pilihan sang presiden? Kita akan membahas bersama sejumlah narasumber saya yang telah hadir pagi hari ini. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Mas Andreas Hugo Pareira. Selamat pagi, Mas Andreas. Lalu ada Wakil Ketua Umum Gerindra, Mas Habibur Rahman. Selamat pagi, Mas Habib. Selamat pagi. Dan ini yang selalu ramai begitu diminta komentarnya, ada pengamat politik kita dari Universitas Islam Negeri Jakarta sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik, ada Mas Adi Praetno. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Mas Reza. Nah, selamat ini pagi, mudah-mudahan pada saat semua PDIP, Gerindra ini juga lagi ramai di kubunya masing-masing begitu. Sebelum saya bertanya kepada perwakilan PDIP dan juga Gerindra, saya ingin ke Mas Adi terlebih dahulu terkait dengan arah dukungan Presiden Jokowi. Kita tahu bahwa Presiden Jokowi merupakan kader PDIP, tapi di satu sisi beliau ini mesra sekali sering bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Mas Adi melihatnya seperti apa? Kemana nantinya arah dukungan Pak Presiden Joko Widodo menurut Mas Adi? Ya, saya kira memang secara prinsip kalau kita melihat bagaimana arah dukungan politik Jokowi di 2024 memang belakangan ini multitafsir ya. Ya. Kalau kita menggunakan satu variabel di mana Jokowi itu adalah kader PDIP, mestinya tidak ada bantahan-bantahan lain, tidak ada tafsir-tafsir lain yang mengarah ke nama yang di luar Ganjar Pranowo tentunya. Jokowi adalah ideologi politiknya PDIP, latar belakang politiknya juga sama dengan Ganjar Pranowo. Mestinya yang didukung adalah Ganjar Pranowo bukan yang lain. Kan begitu, Mas? Ya. Nah, yang kedua memang belakangan ini agak ramai ketika kedekatan Jokowi dengan Prabowo Subianto itu diamplifikasi sebagai sebuah endorsement, sebagai sebuah dukungan politik yang juga mengarah kepada Prabowo Subianto. Mengingat Prabowo itu dibandingkan menteri-menteri lain sering mengekspos dan sering menunjukkan kedekatannya dengan presiden ketimbang yang lain ya. Nah, kemudian sampai saat ini publik terjebak secara umum. Tapi kalau kita melihat angka-angka statistik, dulu memang pemilih-pemilih Jokowi itu adalah mereka yang terafiliasi mendukung 100% Ganjar Pranowo, tidak ada bantahan. Tapi ketika ada amplifikasi, ketika ada info-info, ketika ada billboard yang terpampang antara Jokowi dan Prabowo Subianto, secara perlahan memang sejumlah pemilih Jokowi itu gak memilih Prabowo Subianto. Ya kan, itu yang kemudian menjelaskan kenapa tafsir-tafsir liar itu berkembang secara signifikan belakangan ini.
selama tidak ada pernyataan tegas misalnya dari Pak Jokowi ataupun Mas Gibran yang dianggap sebagai replika politiknya presiden, selama itu juga tafsir-tafsir politik itu akan berkembang cukup signifikan dan cukup liar. Tapi overall bagi saya sepanjang hari ini, di mana Jokowi adalah kadernya PDIP, pastinya Jokowi juga akan menjadi kader PDIP yang akan tegak lurus dengan keputusan-keputusan partai politisnya. Ini memang sampai saat ini tidak pernah dibantah. Kecuali misalnya dalam waktu dekat Jokowi itu meninggalkan kartu anggota dari PDIP, maka sangat mungkin PDIP itu akan dalam tanda kutip mungkin ya beda pilihan dengan Jokowi di 2024. Tapi overall Mas, saya ini tentu tidak terlepas dari kedekatan-kedekatan Jokowi dengan figur-figur lain. Makanya Presiden dalam konteks ini dikaitkan dengan dukungan-dukungan politik misalnya seperti Pak Prabowo, seperti Erick Thohir, kemudian di seberang yang lain juga dikaitkan dengan Sandiaga Uno dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira di konteksnya Mas. Nah, kalau kita berbicara dengan PDIP, kita langsung ke Ketua DPP PDIP, ada Mas Andreas Hugo. Mas Andreas, kita tahu bahwa Gibran bilang bapaknya ini sudah ada pilihan baca pres. Jadi Jokowi tegak lurus partai untuk dukung Ganjar atau ada peluang dukung yang lain. Kalau misal melihat pertimbangan dari pernyataan Mas Adi sendiri. Mas Andreas. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana sikap Pak Jokowi, artinya di sini kita menganalisa apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Pak Jokowi kan punya poin penting bahwa kepemimpinan ke depan itu adalah kelanjutan dari kepemimpinan saat ini gitu. Nah itu saya kira satu hal yang menjadi prinsip pegangan dari Pak Jokowi dan ini sejalan dengan apa yang ada di PDI Perjuangan. Nah kemudian kalau kita lihat soal apa yang tadi Mas Adi Praetno sampaikan soal multitafsir sekarang ya. Kalau multitafsir sekarang ini kan berkembang karena ya paling tidak dua hal gitu. Pertama klaim, ya memang politik itu perlu klaim gitu. Yang kedua ini menjadi berkembang ini karena memang kita lihat intensitas pertemuan gitu. Nah sementara intensitas pertemuan ini dalam kapasitas baik Pak Jokowi dengan Pak Prabowo maupun dengan Pak Ganjar, dua-duanya ini adalah pembantu presiden gitu. Yang satu adalah menteri, yang satu adalah gubernur gitu. Nah sehingga kemudian intensitas pertemuan ini menjadi ukuran gitu. Nah tapi kembali pada kalau kita lihat kembali pada substansi. Kalau saya melihat bahwa Pak Jokowi mungkin tidak akan menyampaikan itu secara terbuka juga gitu. Karena dalam posisi sebagai presiden, ya beliau terus tentu punya sikap yang harus menunjukkan bahwa ya sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan ada pada posisi pengimbang di tengah. Nah tapi ya tentu ya ada hal-hal yang mungkin akan lebih pada di belakang panggung gitu. Dalam arti ya kesesuaian yang lebih substantif di dalam menunjukkan sikap dukungan ini gitu. Dan itu saya kira akan berkaitan dengan bagaimana kepemimpinan ke depan. Nah dalam konteks ini tentu kita tahu gitu. Tentu kita perlu melihat bagaimana substansi daripada figur-figur ini gitu. Lebih pada substansi daripada apa yang muncul di dalam panggung-panggung terbuka yang selama ini muncul. Tapi Mas Andreas, yang jadi pertanyaan saya adalah gini, ketika Pak Presiden mengumumkan secara gamblang bahwa saya mendukung Ganjar Pranowo karena memang kami dari PD Perjuangan, ini kan justru membuat nama Ganjar Pranowo semakin besar dukungannya dari para pendukung Pak Jokowi. Tapi ini justru Presiden Joko Widodo tidak menyebutkan nama yang jelas. Ada desakan nggak sih sebenarnya dari PDIP untuk Presiden itu seharusnya lebih baik untuk bicara siapa yang nantinya akan didukung di Pilpres 2024 begitu? Saya kira kami tahu lah bagaimana sikap Pak Jokowi, terutama hal-hal yang bersifat substantif. Dalam arti bagaimana ketika beliau menyampaikan beberapa hal yang paling tidak saya perhatikan, bagaimana Pak Jokowi memberikan masukan-masukan pada Pak Ganjar, bagaimana memenangkan kontestasi.
Ya. Dan di situ Pak Jokowi menyampaikan ya kita gitu, bahasa kita itu adalah bahasa ya we, bagaimana kita memenangkan ini, dan itu saya kira hal yang substantif gitu daripada daripada hanya sekedar apa yang muncul dan klaim-klaim yang ada di berbicara soal klaim begitu, sama. para pendukung dari berbicara soal klaim terkait dengan dukungan yang nantinya akan diberikan oleh Presiden Joko Widodo, Gerindra juga mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo mendukung baca presnya yaitu Pak Prabowo Subianto dari pertemuan-pertemuan yang mesra antara Presiden Jokowi dan juga Prabowo Subianto. Mas Habib menilainya seperti apa? Seberapa intens sih Pak Prabowo bertemu dengan Pak Presiden dan apa yang memang sering dibicarakan? Apakah ada bicara soal dukungan, Mas Habib? Yang pertama harus kita garis bawahi ya, lebih dahulu adalah soal bagaimana kita harus mensyukuri situasi saat ini, karena narasi yang berkembang adalah bukan lagi soal kebencian, bukan soal cebong kampret, bukan soal polarisasi antar masyarakat. Ini kan sudah hamin 6 bulan ya. Kalau dahulu kan sejak hamin 3 tahun sudah hajar-hajaran kan antara pendukung para calon presiden. Yang kedua ya, menurut kami juga perlu disyukuri bahwa narasi terbesar saat ini adalah soal keberlanjutan ya. Jadi segala macam situasi yang terjadi saat ini sebagian besar orang menginginkan keberlanjutan. Itu penting menurut saya, karena tidak mungkin lagi kita dalam setiap 10 tahun misalnya pergantian kepemimpinan nasional, kita mulai dari titik nol. Nah, yang soal-soal disebut tadi klaim dan lain sebagainya, ya menurut saya itu sangat-sangat multitafsir ya. Semua orang bisa klaim, tapi yang paling berhak menilai adalah rakyat. Masyarakat paling berhak melakukan penilaian. Seperti apa? Seperti misalnya baliho-baliho dan lain sebagainya. Itu kan yang merupakan fenomena bottom up, ya. Jadi tidak ada dari pusat menginstruksikan pembuatan baliho, tetapi masyarakat membuat baliho-baliho dahulu, baru diikuti oleh masyarakat di tempat-tempat yang lain. Nah, Pak Prabowo, ya, dalam setiap kesempatan kan dikenal sebagai Mister Gagasan, ya, tokoh gagasan, orang yang selalu memiliki gagasan-gagasan besar dalam setiap kesempatan. Kita cek ke dalam setiap event-event beliau bertemu dengan media massa, ya, mau event berjumpa dengan partai politik, event di Kementerian Pertahanan, yang disampaikan adalah gagasan-gagasan. Bagaimana, ya, situasi yang sudah baik ini bisa dilanjutkan. Indonesia menjadi kuat, Indonesia menjadi disegani di kancah internasional. Ya. Jadi menurut saya itu yang lebih penting kita bahas ya saat ini dan ke depan ya, adalah bagaimana segala macam prestasi, legacy, ya, capaian dan semua kebijakan Pak Jokowi saat ini bisa terus berlanjut di pemerintahan yang akan datang. Oke, dan apakah itu nantinya juga akan dilakukan oleh Prabowo Subianto untuk melanjutkan seperti yang Anda sampaikan tadi, Mas Habib? Oh iya, ya itulah komitmen kami, komitmen Partai Gerindra, ya, bahwa kita melihat sendiri dan merasakan sendiri kepemimpinan yang sangat efektif, ya yang dilakukan Pak Jokowi selama selama ini itu sangat-sangat berhasil menjaga dan menyelamatkan bangsa dan negara kita. Bayangkan di situasi pandemi, ya, orang negara lain banyak yang hancur berantakan, ya, bahkan ada yang sampai menimbulkan konflik besar di masyarakatnya. Kita malah kompak bersatu padu mengatasi pandemi, dan akhirnya kita menjadi salah satu negara yang paling berhasil keluar lebih dahulu dari pandemi. Oke, Mas Adi, mendengar pernyataan dari Mas Habib dan juga Mas Andreas, Anda melihatnya seperti apa? Tadi Mas Habib menyampaikan bahwa pemerintahan dari Presiden Joko Widodo selama 10 tahun ini juga harus dilanjutkan, dan Gerindra menyetujui itu. Begitu juga dengan PDIP terkait dengan arah dukungan yang tentunya Presiden Joko Widodo ini nantinya juga akan mendukung Ganjar Pranowo. Anda menilainya seperti apa untuk arah dukungan Presiden Jokowi? Ya, bagi saya begini Mas Reza, bahwa kalau soal sustainability development
Dulu ketika Jokowi misalnya bikin visi misi, program kerja, kemudian nawacita, itu bukan hanya atas nama pribadi, tapi dibentuk secara kolektif kolegial yang saya kira memang secara umum merepresentasikan kepentingan partai politik pengusung, terutama partai politiknya Pak Jokowi, yaitu PDIP ya. Jadi sebenarnya dalam konteks ini tidak ada bantahan apapun bahwa orang seperti Pak Ganjar Pranowo adalah orang yang pastinya akan melanjutkan semua hal, semua legacy yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya. Belakangan ketika Prabowo Subianto menjadi bagian dari koalisional pemerintah, juga berkomitmen untuk melanjutkan segala hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Dalam konteks itu mungkin saya kira tidak ada hal yang perlu dipertentangkan, baik Pak Ganjar ataupun Prabowo merupakan sosok yang punya komitmen, punya tegak lurus kepada Jokowi bahwa hal-hal yang sudah dilakukan pastinya akan sustainable, pastinya akan dilanjutkan secara signifikan, karena memang kalau melihat kecenderungan rata-rata, Indonesia itu punya sekitar golden age, punya waktu sekitar 13 sampai 15 tahun ke depan untuk menjadi negara yang begitu bisa naik secara signifikan dari pertumbuhan ekonomi misalnya. Nah, kesempatan ini yang sepertinya dilihat betul oleh Pak Jokowi bahwa siapapun nanti presiden yang terpilih 2024 adalah mereka yang mampu menggunakan kesempatan emas ini menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang bisa kompetitif pada level internasional dibandingkan dengan yang lain. Nah, soft landing-nya saya kira sudah mulai terbentuk. Kita misalnya sudah terbebas dari krisis, kita sudah terbebas dari pandemi, resesi tidak terjadi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi misalnya naik relatif signifikan 5%, misalnya lebih baik ketimbang Inggris, lebih baik ketimbang Singapura, pertumbuhan ekonomi kita. Ini yang sepertinya membuat Jokowi dalam tanda kutip cawe-cawe dalam konteks bahwa presiden di Indonesia di 2024 harus mampu memanfaatkan semua kesempatan ini, jangan sampai lepas. Karena kalau kesempatan emas 15 tahun ke depan ini hilang begitu saja, maka kesempatan yang kedua akan sulit untuk yang datang kedua kalinya. Dalam konteks itulah kemudian Jokowi memastikan betul orang yang jadi presiden di 2024 adalah menggunakan kesempatan emas itu. Nah, yang kedua bagi saya, ketimbang misalnya selalu ditarik-tarik kemana sikap politiknya Pak Jokowi, saya kok menduga jangan-jangan Pak Jokowi sampai saat ini mazhab politiknya itu masih punya keinginan untuk menduetkan antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Meski ada kerumitan-kerumitan yang ada di dalamnya, mengingat misalnya soal elektabilitas Ganjar dengan Pak Prabowo relatif kompetitif misalnya saat ini. Itu yang saya kira ketimbang misalnya Pak Prabowo ditarik ke Prabowo Subianto, maksud saya ketimbang Jokowi ditarik mendukung Prabowo, kemudian misalnya ditarik terus akan 100% kepada Pak Ganjar, meskinya di situ tidak ada bantahan karena sama-sama kader PDIP. Saya kok membaca sejak lama bahkan sampai hari ini, mazhab politiknya Pak Jokowi itu menduetkan keduanya, karena kalau keduanya duet, saya kira ini pemilu di 2024 sudah ketahuan siapa yang menang. Merem udah menang ini, ongkos politiknya mungkin bisa dikurangi, rivalitasnya juga bisa dikurangi dan seterusnya. Jangan-jangan inilah yang disebut oleh Mas Gibran bahwa sikap politik Jokowi itu sebenarnya adalah bisa ditebak dan sudah menentukan pilihan politiknya karena ada keinginan menduetkan antara kedua tokoh penting ini, Mas Reza. Mas Adi, tapi kalau misalnya pernyataan dari Mas Adi bahwa menduetkan dua tokoh penting ini, lalu bentuk komunikasi politik seperti apa yang memang mungkin ini terjadi? Padahal kita tahu sama-sama bahwa Gerindra mengusung Prabowo Subianto, lalu juga PDIP mengusung Ganjar Pranowo, dan itu diumumkan langsung oleh Bu Megawati begitu. Bentuk komunikasi apa yang nantinya memang harus dilakukan ketika memang ini yang memang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo? Ya, secara prinsip harus bicara dari hati ke hati. Nah, ini yang kemudian akan mempertemukan kedua sosok ini sangat mungkin bisa bersandingan di 2024. Karena kalau kita menggunakan variabel-variabel lain memang agak rumit. Misalnya secara kepartaian tentu PDIP tidak mau ambil nomor 2. Tapi misalnya belakangan kita melihat ketika Pak Prabowo elektabilitasnya mulai relatif signifikan gitu ya. Maka kemudian Pak Prabowo pun tidak mau disebut sebagai orang yang relatif misalnya akan mau di posisi yang kedua. Inilah kerumitan-kerumitan yang ada. Tapi kalau melihat korespondensi historis, di mana kedekatan Prabowo dengan Megawati, di mana Megawati dan Prabowo juga dekat dengan Pak Jokowi, rasa-rasanya kalau duduk bertiga, bicara dari hati ke hati, bicara tentang bagaimana sustainability development ke depan, mungkin akan ada cahaya di ujung terowongan, Mas. Ada temu yang kemudian bisa disinkronkan. Karena bagi saya kalau begini terus, ini akan muncul dua klaim.
pastinya Pak Jokowi itu ke Ganjar. Untuk apa lagi diperdebatkan? Toh Pak Jokowi itu adalah kadernya PDIP, 100% tegak lurus. Tapi pada saat yang bersamaan ketika Pak Jokowi selalu menunjukkan kedekatannya dengan Prabowo, seakan-akan menteri Pak Jokowi itu cuma Prabowo gitu ya, bukan yang lain. Itu juga dikaitkan dengan dukungan politik Prabowo. Nah, saya kok sampai hari ini hakul yakin Jokowi itu punya keinginan bagaimana kedua tokoh ini bisa bersanding, bisa bersama di 2024. Nah, tinggal diberikan siapa yang nomor satu dan siapa yang nomor dua. Tentu elitlah yang memutuskan ini semua. Tentu ketum-ketum partai dan presiden yang bisa mengkomunikasikan satu soal sama yang lain supaya keduanya bisa berduet, Mas. Kalaupun tidak bisa berduet ya apa boleh buat. Kompetisi ya berteman tapi saling bersaing. Kan itu yang kemudian diharapkan. Kita tunggu apakah memang ini memungkinkan untuk menduetkan seperti tadi Mas Adi sampaikan Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Tapi nanti kita akan bahas terkait dengan tanggapan dari kedua partai usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Sesaat lagi. Masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara, kita masih bergabung dengan sejumlah narasumber terkait dengan dialog kita pagi hari ini. Siapa capres pilihan Jokowi? Masih bersama saya ada Ketua DPP PD Perjuangan, Andreas Hugo Parera. Ini merupakan politisi senior PD Perjuangan dan tentunya ada juga Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman dan juga pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praitno. Tadi Mas Adi Praitno sebelum jeda iklan menyampaikan bahwa yakin bahwa sebenarnya Presiden Joko Widodo ini memiliki keyakinan menduetkan kedua tokoh tersebut antara Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Lalu bagaimana tanggapan dari PD Perjuangan Mas Andreas terkait bentuk komunikasi politik yang sudah dilakukankah dari PDIP kepada Gerindra khususnya? Ya, selama ini kan juga artinya dengan kesejarahan ya, dan kesejarahan dengan teman-teman Gerindra ini kan Pak Prabowo artinya pernah bersama di dalam tahun 2009 dengan Ibu Mega, bahkan jauh sebelumnya bagaimana kesejarahan Pak Prabowo dengan keluarga Bu Mega dan almarhum Pak Taufik itu mempunyai hubungan yang baik gitu. Banyak cerita lah cerita-cerita ke belakang gitu. Nah, tapi juga kita tahu bagaimana di 2 periode terakhir ini antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ada dalam kontestasi. Tapi kalau melihat pada karakter Pak Jokowi adalah karakter yang juga menghendaki adanya kebersamaan selama prinsip-prinsip itu berjalan di dalam satu koridor yang sama. Apa yang kita sering istilahkan dengan ya merangkul dan berbagi gitu. Dan itu kelihatan di dalam bagaimana di kabinet yang berjalan selama ini gitu. Sehingga bukan tidak mungkin gitu hal-hal yang tadi juga disinggung oleh Mas Adi itu terjadi dan saya kira juga itu satu kemungkinan yang bisa terjadi di dalam perjalanan dan kalau itu terjadi saya kira saya sependapat dengan Mas Adi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Adi gitu. Tapi ya kita lihat juga bagaimana perkembangan politik ini ke depan dan tentu saja hal ini akan sangat ditentukan oleh ya Pak Jokowi sendiri sebagai figur yang ada di antara berbagai macam kepentingan, terutama kepentingan bagaimana keberlanjutan daripada pemerintahan ini ke depan, keberlanjutan dari kepemimpinan ini ke depan, dan juga tentu ya 2 figur penting, 2 figur kunci yaitu Ibu Megawati sebagai Ketua Umum yang mempunyai hak untuk memutuskan dan juga ya Pak Prabowo tentu sebagai calon dan juga ketua partai. Tentu dengan pembicaraan bersama dengan teman-teman dari partai-partai yang lain tentunya. Dan sikap ini adalah, sikap gotong royong ini adalah prinsip yang juga dipegang oleh PDI Perjuangan. Jadi substansi daripada bagaimana merangkul dan kemudian berbagi dan bagaimana menjalankan platform-platform kepentingan nasional kita ke depan ini adalah prinsip yang dipegang oleh PDI Perjuangan di dalam semua sikap kepentingan bangsa dan negara ini. Dan kita lihat di sini apa yang sudah dipraktikkan baik oleh Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri dan hal tersebut juga dijalankan oleh Pak Jokowi di dalam pemerintahan 2 periode yang berjalan sampai dengan saat ini. Ya, Mas Andreas, tapi di internal partai PD Perjuangan sendiri sudah adakah omongan-omongan misalnya bentuk komunikasi terkait dengan menduetkan 2 tokoh tersebut?
Ya, kalau kita lihat komunikasi dengan teman-teman partai ini kan selalu dilakukan, Mbak. Tapi tentu tidak semua komunikasi itu di dalam panggung-panggung terbuka gitu. Tapi komunikasi dengan Pak Mas Habib dan kawan-kawan itu ya baik di DPR maupun antar pimpinan partai kan itu dari dulu kita sudah melakukan itu gitu. Dan bahwa situasi politik saat ini adalah momen-momen yang ya tentu akan menentukan langkah-langkah ke depan gitu. Dan kita lihatlah nanti bagaimana perkembangan politik ini masuk ke sana. Oke, kita lihatlah nanti perkembangan politik kata PD Perjuangan. Gerindra, Wakil Ketua Umum Gerindra, Mas Habibur Rahman, terkait dengan duet antara dua tokoh ini yang seperti tadi Mas Hadi sampaikan, keyakinan Mas Hadi bahwa Pak Presiden menginginkan hal tersebut. Gerindra melihatnya seperti apa, Mas Habib? Ya, tentu yang pertama kami sangat menghormati PDI Perjuangan sebagai partai senior ya, partai terbesar dan pemenang pemilu bahkan sudah 2 kali berturut-turut. Kami juga menghormati tokoh-tokoh di PDI Perjuangan, Ibu Mega, Pak Ganjar ya, dan rekan-rekan yang lain. Nah, namun demikian menjadi kurang elok lah ya kalau bahasanya jika kami ya kan menyampaikan tawaran yang nanti justru dianggap bisa menunjukkan rasa tidak hormat. Seperti misalnya menawarkan Pak Ganjar menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah tentu kan ya sangat tidak sopan bagi kami untuk melakukan hal tersebut. Ya. Sementara di sisi lain kan Pak Prabowo di internal Gerindra sudah ditetapkan sebagai capres ya. Dan beliau berkomitmen menjaga penetapan tersebut. Juga di KKIR kami terikat kerjasama politik dengan PKB di mana penentuan capres dan cawapres akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. Jadi menurut saya konsep persatuan lah ya antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar Pranowo itu mungkin tidak harus secara teknis berpasangan sebagai capres dan cawapres, ya. Tetapi bisa lebih prinsip ya berpasangan sebagai sama-sama dua tokoh yang memperjuangkan dan berkomitmen terhadap keberlanjutan dari pemerintahan yang ada saat ini. Nah itu mungkin yang lebih nyaman ya bagi kita semua untuk kita diskusikan ya. Jadi ini keren pemilu kali ini. Kita nggak ada gontok-gontokan ya, nggak ada saling fitnah, nggak ada saling hina. Justru yang ada adalah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam hal ini adalah bagaimana mempertahankan prestasi yang ada dan melanjutkan ke depan. Jadi kalau saya merujuk ya pidato Pak Prabowo pada saat mendapat dukungan dari Partai Bulan Bintang ya kemarin di AISBSD, beliau mengatakan apabila ya beliau mendapatkan amanah dari rakyat untuk menjadi presiden, maka beliau berjanji akan menghimpun semua kekuatan politik ya dalam pemerintahan beliau. Jadi tidak akan ada zero sum game ya, tidak akan ada singkir menyingkirkan ketika beliau nanti apabila mendapatkan amanah dari rakyat. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, nah kalau Mas Adi melihatnya seperti apa? Tadi Mas Habibur Rahman terkait dengan kan tidak sopan kalau mengajak Ganjar Pranowo untuk menjadi wakil dari Pak Prabowo Subianto. Karena kita tahu juga PD Perjuangan merupakan partai pemenangan begitu Mas Adi. Apa yang memang bisa meyakinkan bahwa tadi Mas Adi sampaikan Presiden ini tetap masih memiliki keyakinan menduetkan dua tokoh tersebut? Apakah langkah yang diambil Gerindra untuk berduet begitu tidak menjadi capres dan cawapres, tapi berduet di dalam hal atau bidang tertentu antara Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo ini juga bisa terrealisasi, Mas Hadi? Ya, secara prinsip ya, saya kira kalau soal bagaimana konfigurasi politik di 2024 misalnya, Mas Reza, memang partai politik ini tentu punya independensi yang saya kira tidak bisa diintervensi oleh siapapun ya. Ya. Kenapa begitu? Karena ya yang bisa menentukan soal siapa capres dan cawapres bisa maju di 2024 tentu adalah ketua umum partai. Itu kalau kita membaca secara linear
di mana partai politik itu adalah mereka yang tentu saja punya independensi. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga tidak bisa menutup mata. Ketika begitu banyak partai-partai politik yang ada di barisannya Pak Jokowi misalnya, selalu menjadikan Jokowi itu figur sentral untuk berkomunikasi, bahkan dalam menentukan langkah politiknya, maka komunikasi dan pendekatan dengan Pak Jokowi menjadi variabel penting. Itulah yang kemudian saya sebutkan tadi, bahwa memang agak rumit untuk saat ini ketika bicara untuk menduetkan antara Ganjar dan Prabowo atau Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, ya memang agak rumit. Tapi kalau kemudian ada advice, ada saran dari Presiden untuk menduetkan keduanya, siapa tahu masuk akal, kan kira-kira begitu. Oleh karena itu, kalau melihat kecenderungan rata-rata, memang PDIP dan Gerindra misalnya agak sulit untuk disatukan. Karena dua-duanya punya pride dan punya ukuran politik masing-masing, di mana mereka memang, ya kalaupun tidak bisa bertemu dan merasa tidak sopan untuk mengajak koalisi PDIP, tinggal maju saja berkompetisi. Tapi sekali lagi, karena saya membaca bahwa persoalan di 2024 itu tidak bisa menafikan peran Jokowi. Karena kan hampir semua partai politik mengatakan kita berada di bawah satu orkestrasi politik Jokowi, kita tegak lurus dengan Jokowi, kita akan melakukan semua hal apa yang dilakukan oleh Jokowi, rasa-rasanya variabel eksternal dalam tanda kutip di luar ketua umum partai ini, ada Pak Jokowi yang saya kira signifikan perannya, yang mungkin dimintain nasihat, dimintain pendapat soal bagaimana kebaikan bangsa dan negara itu. Ini yang saya kira memang kita tidak bisa menutup mata. Kalau melihat kecenderungan saat ini memang rumit Pak Reza ya, menduetkan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo dengan Ganjar. Tapi sekali lagi karena atas nama politik gotong royong supaya politik itu adem ayem, kalau keduanya berkoalisi maju dalam satu kongsi politik, wah saya kira pemilu sudah selesai. 14 Februari itu hanya sebatas seremonial, calon pilpresnya atau pemenangnya sudah bisa ditentukan. Tentu tanpa dengan harus mendahului kehendak Tuhan ya. Tapi kalau melihat dari berbagai penjuru mata angin, kalau Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, saya kira pilpresnya sudah selesai dan ketahuan siapa pemenangnya. Ini yang saya kira menjadi perdebatan-perdebatan yang saya kira ke depan akan juga cukup dinamis. Pertama, satu sisi Pak Jokowi pasti akan dikaitkan dengan Pak Prabowo, satu sisi juga Pak Jokowi dikaitkan dengan tegak lurusnya ke PDIP. Tapi pada saat yang bersamaan, ketimbang selalu dihadap-hadapkan, ketimbang dua-duanya selalu berebut klaim siapa yang paling afdol didukung Pak Jokowi, saya itu tadi mazhabnya. Jangan-jangan Pak Jokowi sampai saat ini masih ada harapan supaya kedua tokoh ini bisa berduet di 2024. Kalaupun toh tidak bisa ya nggak apa-apa. Maju berkompetisi satu sama yang lain. Toh dalam politik kita adalah politik berkawanan, yang kalah bisa jadi teman, yang dulu jadi lawan juga bisa menjadi sahabat. Nah itulah politik kita Mas Reza. Betul, tapi yang juga menjadi perhatian ini sekaligus menjadi penutup begitu di dialog Sapa Indonesia pagi hari ini Mas Adi. Apa yang memang nantinya dari para calon presiden yang bersaing di 2024 mendatang, secara nantinya akan didukung oleh Presiden Joko Widodo, apa yang memang harus selain tadi Mas Habibur Rahman dan juga Mas Andreas menyampaikan bahwa ini melanjutkan pemerintahan politik selama 10 tahun terakhir oleh Presiden Joko Widodo. Apa yang memang nantinya harus dilakukan oleh calon presiden ini yang bisa mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo? Mas Adi. Ya saya kira memang kalau kita menggunakan perspektif orang awam, orang luar yang melihat politik di 2024 ini dari jauh lah kira-kira begitu, tentu Pak Jokowi itu tidak akan kemana-mana. Iman politiknya pasti ke PDIP. Iman politiknya itu akan tegak lurus, di mana capres dari PDIP itu the one only adalah Pak Ganjar Pranowo. Meski pada saat yang bersamaan, harus kita akui kedekatan Jokowi dengan Pak Prabowo bukan hanya diamplifikasi, bukan hanya dianggap sebagai sebuah klaim dukungan kepada Pak Prabowo, tapi pada saat yang bersamaan sejumlah pemilih Jokowi secara perlahan juga memilih Pak Prabowo Subianto. Dulu nyaris tidak ada pemilih-pemilih Jokowi itu yang terafiliasi dengan Pak Ganjar. Tapi belakangan ketika kedekatan, kemesraan selalu ditunjukkan antara Jokowi dan Pak Prabowo, sejumlah pemilih Jokowi juga mulai pindah ke Prabowo Subianto. Oleh karena itu, ini tugas penting bagi PDIP, Bang Andreas dan Ganjar Pranowo tentu saja, untuk menarik semakin ke dalam Pak Jokowi supaya pemilih-pemilihnya di bawah itu tidak pindah ke lain hati. Entah dengan cara apa, wallahu a'lam bishawab, saya nggak paham. Tapi yang jelas jangan sampai Pak Jokowi ini ditarik ke sana ke sini, yang tentu dalam banyak hal itu akan merugikan jagoan dari PDIP di 2024. Oke.
Mas Andreas, ini menanggapi dari Mas Adi dan juga terakhir, apa yang memang nantinya akan dilakukan langkah untuk memenangkan calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo? Ya, PDI Perjuangan artinya selama ini sudah menjalankan dan akan terus dilakukan. Ya, Pak Ganjar ini kan perlu lebih banyak pengenalan karena tingkat kedisukaan terhadap Pak Ganjar itu tinggi. Yang lebih perlu adalah pengenalan sehingga dengan demikian meningkatkan tingkat kedisukaannya. Yang berikut juga ya di samping tentu menampilkan hal-hal yang ada di publik seperti yaitu klaim-klaim yang dilakukan oleh ya pihak-pihak yang menarik bahwa Pak Jokowi itu adalah bagian dari kepentingan politiknya di dalam kontestasi ini. Tapi juga yang penting adalah juga menyampaikan kepada publik bahwa substansi keberlanjutan itu ada di dalam gerbong yang selama ini dijalankan oleh Pak Jokowi bersama PDI Perjuangan, dan di situ ada Pak Ganjar gitu yang menjalankan keberlanjutan kepemimpinan dari Pak Jokowi, dan itu saya kira hal yang tidak bisa dibantah oleh siapapun bahwa bagaimana proses kepemimpinan ini berjalan gitu. Oke, Mas Habib, terakhir apa yang memang nantinya akan dilakukan oleh Prabowo Subianto terkait dengan kemesraan antara Prabowo Subianto dan juga Presiden Joko Widodo? Jadi yang kita bicarakan ini adalah sosok pemimpin beyond the institution, ya. Jadi bukan sekedar masyarakat tentu sudah cerdas, tidak akan terjebak pada hal-hal formal, si A partainya apa, petugas partai dari mana, dan lain sebagainya, tetapi lebih kepada substansi gagasan. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Prabowo, dan apa yang menjadi komitmen Pak Prabowo terhadap Indonesia ini ke depan, yaitu bagaimana terus memaksimalkan apa yang sudah terjadi saat ini, apa yang sudah dicapai saat ini untuk dilanjutkan dan dijaga ketika beliau mendapatkan amanah dari masyarakat. Oke, terima kasih para narasumber yang hadir pagi hari ini. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan Mas Andreas Hugo Parera dan Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, dan juga Mas Adi Praitno, pengamat politik kita. Terima kasih atas waktu bersama Mas Adi, Bang Hugo, sehat ya.